wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram syahrul barakah wa syahrul da'watil mustajabah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khubaisi. Sadaqallahul adzim. Makan udah banyak, teteh makan lagi. Gak lama juga kamar mandi ya. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim aw bi kitabil mubin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Tabarakan bidzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul, terusin Bu, wa ulaika humul muflihun. Lagi, wa ulaika humul faizun, ya muflihun. Amma ba'du, wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana 'amalun khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana 'amalun syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Wa qala aidan khairun nas man talla umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man talla umruhu wa syarru 'amaluhu. Sadaqallahul adzim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari ya Rabbi bil. Amin ya Allah. Ya Haji Sayyid. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل خول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب yang semangat. Sidana waghfir lana ma nadha. Mari kita bersolawat pada junjungan yang mulia Nabi Muhammad. Di akhirat dapat syafaat, pulang dari pengajian gendol berkat. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir. Fatfat gulipat, makan ketupat, kumis kucing disangka jimat. Kalau ibu-ibu pengen banyak berkat, harus mau dimadu dengan Pak Ustadz. Ya Rabbi bil
بلغ مقاصدنا واغفر itik-itik si anak itik di Bintaro. Ibu-ibu kalau taklim pada cantik, kalau di rumahnya kaya genderuwo. Ya Rabbi bil, ayo semangat yuk. Keluar itu sedekahnya yang merah-merah kalau bisa. Ya wasi'an, mari kita pergi mengaji di masjid atau rumah Pak Kiai. Kalau sudah gak mau ngaji, nanti matinya jadi memedi. Ya Rabbi bil, waghfir lana ma madha. Habis ngaji belajar sholat yang jumlahnya 17 rakaat. Kalau sudah berani tinggalin sholat, nanti matinya loncat-loncat. Ya Rabbi bil, balik maqasidana waghfir بالبركة والكرمة شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله يا رب بال فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amma ba'du, kita sama panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat kesempatan melaksanakan berbagai macam aktivitas yang diniatkan karena Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang kita anggap kecil atau itu yang besar, semua luar biasa Allah berikan gratis tanpa ada bayaran. Maka yuk untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan yang mana kita bersyukur atas nikmat Allah, dengan itu ditambah dengan nikmat yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan yang mulia, uswatun hasanah, suri teladan yang sangat baik yang perlu kita contoh, yang menjanjikan surganya di akhirat nanti, dan juga tentunya mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Rasul menjaga kita di akhirat nanti, menjaga dari pintu neraka, menjaga daripada yaitu pintunya alam syirat dan alam mizan, tentunya alam hisab. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, kita selaku umat dan pengikut kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal bu jamaah. Alhamdulillah yang sangat kami hormati dan saya muliakan, dan kita doakan semoga ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bilusus yaitu kepada perwakilan kita di Kota Depok, orang tua kita di Kota Depok, Ibu Wakil Rakyat yaitu Ibu Hajah Juwariah Sarmili Juwana. Mohon maaf Ibu, Anda sudah ganti nasi kuning dulu kalau ganti.
Ibu Hajah Juwanah Sarmili yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, bisa mengayomi masyarakatnya, tentunya jadi wakil rakyat yang baik yang membawa manfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati terusus pula yaitu Ibu Lurah Mekarjaya, Kelurahan Mekarjaya, Ibu Dr. Anda Melda Purnadia Wardani yang alhamdulillah juga hadir. Mudah-mudahan dengan doa yang sama Allah berkahkan hidupnya, sehat walafiat, tentunya apa yang diusahakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustadz Nurdul Hadi HR yang alhamdulillah beliau juga hadir. Mudah-mudahan dengan doa yang sama Allah berkahkan hidupnya, dimurahkan segala rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan juga banyak anaknya, amin. Ya Ustadz harus banyak anak Pak Ustadz ya. Berapa anak Ustadz? 15 gitu. Kena anak kalau 15, anak kalau cuma 2 rugi kita Bu. Kenapa? Cuma rugi, geblek atuh tinggal atuh, mati atuh habis Bu ya. Kalau banyak, kenapa biar banyak? Mati atuh ada 14, geblek atuh lagi ada 13, kabur atuh tinggal 12, masih banyak. Apalagi semua sehat, panjang umur, jadi orang yang sukses luar biasa. Nanti ketika Idul Fitri kan kumpul di rumah ibu sekalian, kumpul di rumah Pak Ustadz, rumah orang tuanya, sambil sungkeman minta maaf, Mbak, saya banyak dosa, maafin saya ya. Iya dimaafin, glosor 2 juta. Datang lagi dari Jakarta, glosor 2 juta. Datang lagi dari Depok, glosor 2 juta. 2 juta kali 15 berapa duit Bu? Wah 30 juta matre tau kan ya. 30 juta. Apa kata bininya? Bang tau gini anak kita 60 Bang. Ya ilah ilah, banyak banget anak ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit soleh dan soleha, amin. Ya juga yang sangat saya hormati khusus pula kepada Ketua Muslimat Al-Huda ya, yaitu Ibu Ustazah Hajah Nimah SPDI yang alhamdulillah selalu kontak saya, beliau orang tua saya. Kita doakan dengan doa yang sama, semoga panjang umur, sehat walafiat, tentunya digampangkan segala urusannya. Mudah-mudahan juga dengan Bapak Amas suaminya beliau yang alhamdulillah hadir juga, mudah-mudahan kita doakan dengan doa yang sama diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat kami hormati Ibu Ketua Muslimat NU Kecamatan Sukmajaya Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Ustazah Hajah Aliyah yang alhamdulillah beliau baru pulang dari tanah suci. Masih banyak kata Ibu Dewan tadi, malaikatnya masih banyak. Ibu mau deketin malaikat Bu, Ijrail. Oke ya, mudah-mudahan kita doain. Ibu pengen ibadah haji gak Bu? Ibu Haji Aliyah mau Bu? Yang keras mau ibadah haji? Duitnya ada? Tabungan? Simpenan? Warisan? Najis gua mah. Pengen doang, gampang caranya ada. Di depan saya ada ibu-ibu haji, ibu-ibu udah tua rajin ngaji, pengen ibadah haji, doanya pengen banget berangkat haji, cuman sayang nasibnya belum berangkat juga, tanah kagak ada, warisan habis, tabungan boro-boro, anak gak ada yang kaya, bingung cuman bisa berdoa aja. Akhirnya suatu saat dia pergi ngaji hari Sabtu kayak begini, sambil bengong, sambil bertasbih, sambil bengong mikirin bagaimana caranya supaya ibadah haji, berjalan sambil bertasbih, lewat jalan raya ketabrak mobil, jatuh ditabrak oleh mobil Alphard. Udah jatuh berdarah, dia punya mobil turun, dibawa digotong masukin ke mobilnya. Bu Haji, maafin saya Bu Haji, saya nggak sengaja Bu Haji, saya lagi bongong nyupirnya, saya kan cepet-cepet Bu Haji. Dia bangun, Bu Haji, saya belum ke haji. Pingsan lagi dia, belum ke haji langsung pingsan lagi. Dibawa ke rumah sakit, 2 minggu sembuh, dijemput pulang oleh yang nabrak tadi. Bu Haji bagaimana saya belum ke haji. Oh ibu belum ke haji? Belum. Ibu pengen ke haji? Pengen. Ibu nggak punya duit? Nggak ada. Bener mau? Serius? Serius. Ya udah ibu siapin kakaknya, siapin aktenya, KTP-nya. Mau ngapain? Ibu saya berangkatin ibadah haji furoda. Wah Bu, berangkat dengan 380 juta. Tahun itu juga diberangkatin. Nah,
Ibu kalau nggak punya duit, ibadah haji pengen, tanah nggak punya, oh jalan raya masih gede. Ya, bu jalan ke bongong situ, insya Allah ya mati. Ibadah di kagak, mau pergi panggilan ilahi bener mati itu. Insya Allah mudah-mudahan kita ibadah haji ya bu ya, amin. Kalau sudah ada takdir Allah mah apa yang tidak mungkin ya, amin ya rabbal alamin. Bisa jadi ibu lagi bengong, ada angin puting beliung, buat ibu dibawa ke Mekah, namanya ibu haji puting beliung namanya. Iya nasib Allah kagak ada yang tahu ya. Ya ilaha illallah. Yang sangat saya hormati yaitu Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Tirtajaya Al-Mahbub Bapak Widodo SPD MM. Mana Bapak Widodo? Oh iya beliau, alhamdulillah ya. Kita doain beliau dengan doa yang semua Pak RW, mudah-mudahan sehat walafiat. Biasanya RW sama RT yang paling capek ke lingkungan ya, betul nggak? Kalau ada pengajian RW sama RT capek, keliling baik. Ada sumbangan RT sama RW. Kalau ada Pak RT sama RW capek RT sama RW. Makanya RT sama RW itu jarang yang gemuk, kurus. Baik capek nih karena kan ya ada baik urusannya gitu. Kita doain sehat walafiat PW ya, bisa mengayomi masyarakat di lingkungan, membantu Bu Lurah, Bu Camat, alhamdulillah. Dan juga segenap ibu-ibu sekalian, tadi ibu-ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu ketua lingkungan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu penggerak di majelis taklim di masyarakat di lingkungan, ibu-ibu tokoh semuanya yang alhamdulillah ibu-ibu mak bagaimana suaminya. Kalau suaminya camat, Bu Camat. Kalau suaminya lurah, kalau suaminya RW, kalau suaminya RT, kalau suaminya tukang urut. Alhamdulillah ibu kagak burut ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya panjang umur semuanya, sehat walafiat, dikasih ilmu yang berkah manfaat untuk mengayomi masyarakatnya, mengayomi jamaahnya, tentunya keluarganya, tentunya putra putri ibu di rumah. Sewaktu madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah pertama bagi seorang anak adanya di ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kita lihat para nabi bu, itu yang mana bapaknya kagak bener, anak ibunya bener. Jadi seorang tokoh yang hebat. Contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tukang buat patung katanya begitu ya. Tapi ibunya orang yang soleh. Jadi Nabi Khalilullah, luar biasa. Banyak contoh yang lainnya, seorang yang bagaimana istrinya yang luar biasa, ibu yang luar biasa, mendidik putra putrinya akan berpengaruh yang sangat besar kepada yaitu apa, psikologis anak dan keberhasilan anak. Bagaimana ibu mendidik daripada putra putrinya. Sebab kalau bapak jarang di rumah, bapak datang adanya pagi, sore, malam udah, siang-siang udah kagak ada bapak kita. Maka ada yang berangkat gelap, pulang gelap, kata orang Sunda, berangkat poek, balik poek, ngebara belaan anu soek. Jadi jarang ketemu anak dia berangkat, anak masih tidur, dia pulang, anak udah tidur, jarang ketemu anak. Maka ibulah yang mewarnai kehidupan. Mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, sabar, sukses dalam mendidik putra putri kita sekalian, amin ya robbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan semuanya. Ini masjid ini tempat ijabah doa, kita doain mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang yang kaya, amin. Sayang, mau jadi orang kaya gak bu? Yang kenceng apa? Mau jadi orang kaya gak? Yang keras, mau jadi orang kaya gak? Di masjid udah. Mau pengen punya mobil Alphard gak? Pengen punya mobil gak? Nih saya punya doa, tapi bacanya jangan di masjid, di pinggir jalan. Saya kasih tahu ini resep nih ya dari guru saya nih. Ibu pinggir jalan doanya begini, sambil ibu angkat tangan begini, Serena Yari Suzuki Xenia Mitsubishi, ini Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda APP Serena. Insya Allah sebulan ibu dibawa ke Celendek. Allah ya karim ya, bukan harta yang kita butuhkan, tapi apa, kesenangan jiwa kita, dan juga kita tentunya apa, pikiran yang sehat dan juga keberkahan dalam hidup, amin ya robbal. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini acara kita pas dengan momen bulan Muharram.
yang mana Muharram ini adalah titik awal gemilangnya perjuangan baginda Rasulullah SAW, yang mana 13 tahun Rasul di Mekah, ibadahnya yang luar biasa, sabar yang luar biasa diuji oleh Allah. Orang-orang Mekah jarang yang mau masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Allah rahmatan lil alamin. Mereka banyak yang nolak. 13 tahun sedikit pengikutnya. Kenapa? Banyak intimidasi, banyak ancaman, dan tidak bebas untuk melaksanakan ibadah. Maka Allah perintahkan kepada Rasul dan umatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Inilah titik awal keberhasilan nyebarnya agama Islam, gara-gara adanya hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak Rasulullah hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, mungkin tidak ada Islam di Indonesia. Kalau tidak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, mungkin tidak akan seperti ini Indonesia, mungkin tidak akan seperti ini umat Islam. Bagi dengan adanya hijrah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, jalannya dibuka oleh Rasulullah. Mudah-mudahan hijrah ini titik awal kita menuju kesuksesan dan menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin ya Rabbal. Secara tidak sadar, kalau tahun baru sudah datang, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah sudah datang, otomatis kalau tahun baru sudah datang, umur kita akan bertambah. Betul nggak? Benar nggak? Umur akan bertambah, jatah umur kita akan berkurang. Ketika sudah umur bertambah, jatah umur berkurang, udah pasti ibu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke titik awal ibu diciptakan sebagaimana baru lahir ke alam dunia. Dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, kita akan dikembalikan lagi kepada bagaimana awal kita diciptakan. Bagi orang-orang yang berpikir, apa dari orok kita, dari orok nih bayi, sekarang mah udah anak-anak, lalu dewasa, tua lagi, akan kembali seperti bayi. Betul Bu? Benar. Apa contohnya? Lagi orok, kita keluar dari emak kita, ibu kita nggak punya gigi. Udah tua, panjang umur, Allah kasih panjang umur, giginya mulai habis. Betul Bu? Ya ilah, lihat apa ya, telinga kurang mendengar, mata kurang melihat, rambut mulai beruban, gigi mulai berguguran. Itulah teguran Tuhan. Hati-hati, mata kita kurang melihat. Coba dah kalau udah tua, udah nggak kelihatan tulisan, pakai kacamata masih kurang juga, kaca nako masih nggak kelihatan. Dikasih tulisan apa Pak Ustadz, mau Ustazah, nih Bu, amalan di bulan Muharram baca ya. Ustazah banyak begitu, ini kecil banyak apa ini? Ya udah ganti-ganti yang gede, diganti yang gede. Ustazah ngegeblek, nggak kelihatan. Mau Ustazah diganti, ini duit, ini yang merah nih gak masukkan. Duit ini mas 100.000, tahu dia mah duit mah. Ya Allah ya Rabbi, ini udah kurang melihat mata, telinga kurang mendengar, ngaji, kirain ngaji dia khusyuk mendengerin, ternyata dia budeg. Bu, ngaji tadi kedengeran Bu tentang ini ya Bu, nggak tahu Bu, muka kedengeran, ya udah budeg Bu. Nih telinga udah mulai kurang fungsinya. Maka orang yang ngelamun bengong baik budeg kali dia. Apalagi rambut mulai beruban. Lihat rambut kita, mungkin sekarang kita bisa nggak kelihatan, masih menipu kita. Kenapa? Tertutup oleh hijab kita, tertutup oleh kerudung kita. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang loreng, ada yang kuning, ada yang hijau, ketutupan semuanya. Ibu kalau nggak percaya, pulang dari sini, depan kaca, ibu buka kerudung ibu, buang. Pasti ibu baca ayat kursi, wa ilahu kubilah wa ilaha ilaha illallah. Kira gua setan yang gua, ternyata rambutnya udah putih semua, udah kayak naik lampir. Betul nggak Bu? Ini rambut sudah mulai berubah, tenaga makin berkurang, gigi mulai berguguran. Lihat gigi kita, ya Allah. Ya padahal saya tanya, Bu, antara nasi sama gigi kerasan mana? Hah? Kerasan gigi apa nasi? Gigi. Kenapa gigi yang copot? Masya Allah, saking banyaknya nikmat Allah yang kita bisa nikmati, sehingga gigi yang begitu keras copot sama nasi yang lembek, sama bubur yang lembek. Betul nggak? Masya Allah, ini teguran dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan dikatakan, bila ku ingat akan dosaku, terbayang selalu di dalam hatiku. Usia bertambah, badan makin lemah, rambut mulai berubah, tenaga makin berkurang. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali kepada Ilahi. Teror yang gitu ya, tahu. Bila ku ingat akan dosaku, maka inilah dimana di bulan Muharram tempat yang pertama yang harus kita tekankan, yang harus kita ingat. Satu, bermuhasabah. Ingat akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ingat, bila ku ingat akan dosaku, sebab dosa diingat mustajab ya. Apa kata Rasulullah? La saghiratan ma'al israr wa la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus membuatnya, dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk istighfar yuk. Istighfar yuk. Yuk istighfar yuk. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal. Istighfar kita, istighfar Nabi Adam. Bagaimana istighfar Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Yunus bagaimana ketika dalam perut ikan hiu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar kita, orang Sukmajaya, orang Mekarjaya, Tirtajaya yang lagi banyak utang. Astagfirullah loba bayaran. Astagfirullah Allah injemen gitu. Banyak utang, istighfar. Kita banyak dosa sama siapa? Sama suami dosa, sama ibu kita, sama bapak kita, sama anak kita. Ada yang suka ngomongin suami, ada yang suka ngomongin menantu, ada yang suka ngomongin mertua, ada. Dosa kita banyak, betul bu? Nih kayak ada suatu saat ibu-ibu bininya RT, di mana RT kagak ada, bininya RW dah ya. Satu saat ini ibu bapak RT pulang ke rumah, istrinya minta duit. Bang, minta duit sama bang buat belanja ini, kan sedikit lagi sebelum Muharram bang, abang harus kasih uang belanja lebih, begitu katanya. Itu kata Ustaz gitu, watasyatu alal iyal. Terus kenapa? Gua kagak duitnya, belum gajian, insentif belum turun, begitu belum jahit. Gila bang, bagaimana ini urusannya? Bodoh amat, mandi dulu. Suaminya mandi, kan celananya otomatis gantungin di mana? Di luar dekat pintu. Biasanya orang begitu, dekat pintu kamar mandi. Suaminya mandi, istrinya gereja. Kodok kantong mau, blok, ambil dompetnya, set. Nah, gue pengen tahu nih laki gue pelit apa kagak ini? Kayaknya bohongin gue ini mah. Dibuka dompetnya, set, tuh kan bohong nih. Ada 500.000 di duit, diembat sama dia istrinya 400.000. Set, sisain 100.000. Langsung bininya beli makanan GrabFood, bokakak ayam, telur balado, seafood, semuanya dibeli. Tembak ini meja, suaminya beres mandi, sholat, ganti baju. Oh bang, mak ini banyak makanan. Iya dong, emang lu pelit. Gua mah kasih punya duit gak pelit, telo. Gitu mas suami. Saya mau baik pak, udah makan, boleh makan, boleh makan. Kata bininya, wabok tuh duit lu itu gua habis. Dia makan, blak. Nggak lama datang siapa? Datang Pak Lurah. Assalamualaikum. Salam. Pak Lurah, sini makan. Kata iya Pak RW, kebenaran amat saya datang. Iya. Nggak lama saya mau ngambil duit doang. Tadi saya dititip duit buat santunan yatim, gope.
di PW kan? Oh iya ada di saya. Ada kan? Ada PW, tenang, saya perlu parura, saya mau kagak korupsi. Mak, ambil duit di dompet. Duit apa bang? Takut dia. Duit di mana bang? Di kantong. Kantong yang mana? Digantungin dekat kamar mandi dompetnya. Iya bang. Ya dia ketawa, wah mampus gua. Langsung dia ambil, ini ya bang dompetnya. Kenapa lu? Agak bang. Dibuka sama dia. Wah, ketuan cepet ini. 400 kemana ini 400? Nggak tahu bang, kayaknya ada setan ini mengambil. Tuyul, 5 tuyul nggak salah. Yuk kita doain ke rumah kiai yuk, biar dia botak sarewan, biarin mati dalam ini. Kalau kuman ini dua hilang baik, jangan bang, nggak usah. Kita musyawarah aja. Musyawarah bagaimana? Setannya ambil, dia sekalian sakit, modal dia biarin. Jangan bang. Emang kenapa? Setannya gua. Begitu artinya. Ya dosa nggak kita kira-kira? Dosa, makanya hati-hati. Dosa kecil bisa jadi kalau kita buat terus menerus ya bu ya. Yuk kita perbaiki, kita bermuhasabah, hitung dosa kita, hitung keburukan kita. Banyakkan maksiat apa banyakkan taat kepada Allah setahun kemarin? Banyakkan ibadah apa banyakkan kita berbuat dosa kepada Allah? Hitung, kita yang bisa hitung, bukan orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amamu sebelum aku hitung nanti di hari akhir, di hari yaumil hisab. Itu kita yang bisa ngitung, orang nggak tahu. Jangan ngitung-ngitung kejelekan orang, jangan ngitung-ngitung dosa orang, jangan ngitung-ngitung keburukan orang lain, sedangkan kita sendiri lalai, lupa bahwa kita pun banyak dosa dan kesalahan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Insya, makanya kita ngaji, kita bermuhasabah, hitung dosa-dosa kita ya. Yang kedua apa? Kita bermujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, sebab umur kita tidak akan lama lagi. Bisa jadi kemarin kita 40 tahun, sekarang masuk tahun baru jadi 41. Bisa jadi yang baru 50 tahun sekarang masuk tahun baru jadi 51, dan seterusnya. Umur akan selalu bertambah dan hakikatnya akan berkurang. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Pagi masih ada yuk lagi. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Bagi bu, kenapa? Sama kayak saya potong doang apanya ya. Usia kita makin berkurang, dosa kita makin bertambah ya. Semua kita cari hanya untuk dunia, tidak menyembah Allah, maka kita menjadi orang yang merugi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah SWT Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa raganya. Jadi orang yang beriman, orang yang berhijrah, ayo sekarang kita hijrah. Ayo kita perbaiki hidup kita yang kayaknya tidak baik. Yang kemarin kita galak sama suami, yang kemarin kita pulang ngaji marah-marah sama suami. Kan kadang-kadang begitu, ngaji setiap hari Senin sampai Minggu ngaji. Suaminya pulang, mana emaknya? Ngaji. Balik lagi dia ke kantor. Nanti jam 4 pulang, mana mama? Ngaji. Dia pergi lagi ke rumah temannya. Pulang maghrib, mana mama? Ngaji. Nanti pulang lagi dia berangkat ke masjid, pulang isya. Habis pulang isya berapa mau? Ngaji. Ngaji lagi. Apa kata suaminya? Udah nggak usah masak, tasbih aja lu makan tuh, nggak usah dikasih duit ya. Orang-orang yang berhijrah, kita jihad, kita berhijrah. Yang tadinya malas kita menjadi baik, yang tadinya suka pelotot sama suami, rubah hidup kita ya. Yang tadinya suka ngambil dua suami kagak bilang, rubah hidup kita. Kenapa? Karena tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak mau melayani suami, ayo di bulan hijrah ini kita berhijrah lebih baik kepada suami, layani suami kita dengan baik, sebab ladang ibu, surganya ibu ada di suami. Maka Rasulullah, wanita yang mana di dalam surga lebih banyak daripada laki-laki. Pantas ibu-ibu banyak yang ke surga, amalannya banyak dan gampang, mudah, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pengen ibadah haji
harus pakai duit, wajib. Harus pakai ongkos, susah. Perempuan pengen dapat pahala haji, gak usah ke Mekah nyium Hajar Aswad, gampang. Bagaimana caranya? Ibu suami pulang kerja, sambut cium jidat suami. Maka kata Rasulullah, siapa yang mencium jidat suaminya pulang dari aktivitas kerjanya sama dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, cocok. Ibu suaminya ojek, pulang kerja, wah Hajar Aswad, gua pulang sambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kata anaknya, ada apa mak? Ibu mau belajar lagi, mau belajar haji. Bukan Hajar Aswad pulang, mana bapak lu ya? Suaminya apa? Apaan sih lu Cum? Udah gila ya? Kagak bang, harus ngaji begitu katanya. Lalu langsung suaminya ajak duduk, ya, ajak duduk bang, duduk bang, duduk. Abang mau minum apa? Abang pengen minum air putih. Airnya mana? Kagak ada ini. Billah. Mumpung abang-abang ustazah masih muda, kagak ada air bisa di sini. Masa saya selalu ke sono? La ilah ampun ya. Siapin air, kalau nggak ada air kopi, kalau nggak ada susu. Iya, usahanya belum berhenti nyusu ini. Ampun. Iya. Nah begitu, aduh wajib hatur nuhun. Nah begitu soleha banget. Tawarin bang minum bang, iya abang mau minum dah. Haus ini. Tanya bang mau minum apa lagi? Pocari Sweat ada gak? Agak ada, air putih doang. Ya udah dah, ini lagi buat lagi dah. Baru aus dah. Mijon, boro-boro mijon. aku si air. Kata Rasulullah, siapa yang memberikan air minum kepada suaminya pulang dari kerjanya, 1 gelas pahalanya 70 kebaikan. Ibu, kalau suami pulang kasih air jangan segelas, seember. Ini segini aja 70, gue seember. Langsung buang minum dong, buang taruh. Dah emang gua sampai gelonggongan suaminya. Gak mau bang, segelas aja 70 bang. Kalau seember 700, 7.000 bang. Ya ilah ya. Kasih air suami, pijitin suami bang. Kamu udah makan belum? Belum. Air suapin ya. Ya begitu. Barunya, bang, kemarin gua habis ngaji, beli seragam baru yang warna coklat bang. Terus gua belum bayar ya? Iya dah, kan begitu. Betul bu? Ya ilaha illallah. Tadi bu bos ini apa namanya? Seragamnya banyak ya bu ya. Senin coklat, Selasa hijau, Rebo kuning, Kamis abu-abu, Jumat putih, Sabtu warna merah, Minggu warna krem gitu. Bajunya rupa-rupa, kerudungnya rupa-rupa, brosnya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Tentang seragam, tapi alhamdulillah begitu ya. Untuk pakai ngaji, ya Allah, luar biasa seragamnya banyak. Ya, cakep neng ini kita. Ya, betul bu. Istri mah begitu. Sambut suami, cium tangannya, begitu. Bahkan maaf, ketika ibu, maaf, ini bukan jorok, maaf, ini benar. Mengatakan dalam penelitian, orang Jepang meneliti sesuai dengan hadis Nabi apa tentang pelayanan suami istri kepada suaminya. Siapa seorang istri yang sering ngasih nyusu sama suaminya, maka itu akan cenderung lebih awet muda 20 tahun. Kenapa? Karena ada urat yang ana dari ini ibu ke muka, ada urat yang nyambung 20 urat. Sini. Nyot 10. Nyot 20. Kalau nyot berapa itu? Ya, makanya ibu cakep ini. Alhamdulillah. Makanya Pak Ustaz, dia banyak nyot. Maaf, bukan jorok, bener ini bu. Ibu tidak kalau percaya. Makanya ibu bilang, bang, gua pengen awet muda. Terus, lu ada duitnya gak? Kagak, hanya gua begitu. Oke. Suami senang kita awet muda, alhamdulillah. Yang ada bukan awet muda, apa ke perut.
Bener tuh, alhamdulillah. Suami awet muda, iya awet muda suami. Ya, insya Allah. Nih, lama kelamaan ibu bisa buat apa? Buat ngipasnya. Koplak, 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 koplak. Insya Allah. Itu bener kok, kagak bohong, bener. Ya, nih, layani suami dengan sebaik-baiknya. Itu ladang ibu. Buat apa ngaji tiap hari kalau ibu pulang ngaji marah-marah sama suami? Buat apa ibu punya jabatan tinggi kalau sama suami nggak hormat, sama suami tidak melayani? Semua habis, tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu suami, sebab ridhonya istri ada di suami, surganya istri ada di suami, di istri juga ada, surganya suami ada di ibu, insyaallah ya. Maka mudah-mudahan dengan kita talim, yuk ayo kita merubah paradigma kita, hijrah dari yang tadinya malas menuju kita tekun rajin ibadah, yang tadinya kita pelit bakhil, yuk kita menuju orang yang lebih dermawan, lebih baik lagi. Ada 3 amalan yang sesuai dengan itu, apa? Afdalul fadail salasun kata Nabi. 3 amalan yang paling utama dibanding amalan yang lain. Apa? Yang pertama, antasila aman qata'aka, yaitu menyambung tali silaturahim yang sudah terputus. Ini ibu dengan adanya tali nyambung silaturahim. Tetangga-tetangga tanya sambil monyong we. Ya nggak mau nanya. Kan ada tetangga yang monyong we, ada ya? Ada suami istri yang monyong we, ada? Nggak dikasih duit, monyong. Dikasih duit, masih monyong. Ternyata emang monyong dari sono. Allah ya Karim, nih ya Allah yang lebih antasila aman qata'aka, sambung silaturahim. Itu apa utama yang luar biasa dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kadang-kadang tetangga sama tetangga udah kagak nanya udah berapa puluh tahun, kakak sama adik udah kagak mau nanya. Kata abangnya, oh gak amat, kata ampunya, gue minta apa? Dia yang salah, dia kan adik gua, masa gue minta apa? Gengsi dong, dia duluan yang salah, minta mama gua. Kata adiknya, walaupun gua adik, gua kagak salah, dia yang salah empuk gua. Akhirnya gak mau nanya, udah belas tahun, puluh tahun kagak nanya. Ada begitu? Ada yang itu ada yang gak pernah nanya sama saudaranya, ada. Di sini ada. Mana orangnya? Ya ilaha illallah. Hati-hati. Yang kedua, antutia aman haram. Apa? Yaitu memberikan sesuatu bantuan kepada orang yang nggak pernah ngasih apa-apa sama kita, sama yang pelit. Ada yang pelit sini, ada yang pelit, ada masih ada yang pelit juga, ada pakai kerudung apa ya? Ya Allah, ada orang yang pelit. Orang pelit, jangankan orang baik, gedek sama orang pelit. Orang pelit sama orang pelit gedek, Bu. Bener, Bu. Misalnya ada orang pelit banget, kemana-mana nggak pernah bawa apa-apa. Kalau datang pulang dari mana-mana, apa dibungkusin sama dia? Di tasnya penuh. Ada uli, ada dodol, ada kue, ada lemper, ada segala macam. Ada kue-kue dalam tasnya, ada. Sedangkan dia sendiri nggak pernah sedekah. Satu saat ngobrol nih, si pelit sama si pelit ngobrol. Bawa apaan tuh dalam tas? Makan dikit. Ini kenapa dikit? Gue lupa tadi ngambil, lupa. Kagak bawa tas gua. Bukan tuh ketahuan malah Bu Ero sama Bu Lura, malu saya kalau di dewan. Kita dukit, oh enggak, lu ngapain apa dari tadi? Kata yang pelit, dia orang pelit, gede gua mah. Padahal dia pelit, dia juga sama. Tuh orang pelit gede nggak mau, apalagi orang baik. Tuh, yuk kasih sama orang pelit, biar dia mikir. Ya. Yang ketiga, disebutkan apa? Watasfaha amman zolamaka, memaafkan dosa orang yang menzolimi kita. Ayo kita maafin, Bu. Saya tanya, Bu, kalau Ibu Dewan, Bu Lurah, Bu RW, Ibu Ustazah punya salah, dimaafin gak? Dimaafin gak? Ibu punya salah sama tetangga, Ibu insya Allah tetangga dimaafin. Kalau tetangga punya salah, Ibu maafin gak? Ibu punya salah sama suami, Ibu insya Allah dimaafin sama suami. Saya tanya, kalau suami punya salah sama Ibu, dimaafin gak? Yang keras, dimaafin gak? Serius? Cius? Bener nih, bener ya. Satu saat ibu habis jemurin, dimaafin bener nih. Suaminya, ibu lagi jemurin pakaian. Suaminya duduk situ, nemerin. Nggak lama ada perempuan datang bawa anak apa. Assalamualaikum, salam. Po, maafin saya, Po. Apaan? Ini siapa? Po, maafin saya, Po. Maafin. Ya kenapa? Ada apa emang? Boleh Po saya minum, Po? Boleh emang? Boleh saya, Po, pengen banget lapar, pengen makan, saya lapar banget, Po. Ya udah makan, habis makan. Pengen minta maaf sama saya apa? Kamu ini siapa? Saya minta maaf, Po, banyak dosa. Ya dosa apa, Po? Yang selama ini suami Po jarang pulang gara-gara saya. Hah? Suami ibu jarang ngasih duit, itu gara-gara saya. Hah? Ini anak yang saya bawa juga anak suami ibu. Hah?
Aku siapa? Saya madunya ibu. Dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Tadi maafin tadi. Kakak konsekuen nih. Kayak lagi dimaafin nggak? Ya bohong dah. Tadi maafin bilangnya. Wah Ustaz, saya maafin, tapi saya mau nyambel dulu. Buat apa? Popokin yang udah pakai capek ya. Ini kita bagi kita manusia nih agak sulit memaafkan. Beda sama Allah, gampang maafkan kesalahan. Ayo kita maafkan kesalahan orang yang